Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas sipil bangunan gedung, teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur Sekolah Vokasi Undip 2021 akan mempresentasikan tentang Pile Integrity Test atau PIT Test. Anggota kelompok kami yang pertama ada Cynthia Orti, kemudian ada Septian Bahrul Hidayat, ada saya sendiri Nazifa Firda Cahaya Putri, ada Citra Anindya Larasati, dan ada Lutfiah Ajeng Herdiartanti. Yang akan kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada metode pelaksanaan PIT Test dan pengolahan data PIT Test. Tapi sebelumnya kita akan membahas apa itu PIT Test. PIT atau Pile Integrity Test dengan nama lain yaitu uji rendah ketegangan dinamis, uji gempa sonik, uji integritas strain rendah, yaitu adalah metode pengujian integritas non-destruktif atau tanpa perusakan pondasi tiang untuk memeriksa keutuhan tiang pracetak maupun tiang bor yang terpasang. Nah, ini nanti uji ini bisa mendeteksi adanya keretakan, patahan, atau sambungan yang kurang sempurna pada pondasi tiang. Kemudian juga bisa mendeteksi terjadinya necking atau bulging pada pondasi tiang bor dan memperkirakan panjang tiang. PIT test ini sudah ada standarisasinya yaitu ASTM D5882 Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations. Prinsip dari pengujian ini sendiri yaitu pengujian ini menggunakan beberapa peralatan, yaitu yang pertama ada palu khusus atau handheld hammer atau instrumented hammer, kemudian ada accelerometer yang berwarna hijau ini atau yang ini, kemudian ada motion transducer atau sensornya ya seperti ini dan seperti ini, kemudian juga ada bonding material untuk merekatkan transducernya ini nanti ke pile cap. Prinsip ujinya sendiri yaitu nanti tumbukan di kepala tiang dilakukan menggunakan palu berkepala lunak yang tujuannya agar tidak merusak pile cap. Kemudian pukulan tadi itu akan menghasilkan stress wave yang bergerak dari kepala ke ujung tiang. Nah, jika materialnya homogen, maka gelombang akan berjalan pada kecepatan yang konstan. Bila stress wave mendapatkan adanya gangguan, misalnya menemukan retakan atau perubahan penampang tiang dan lain-lainnya, maka gelombang akan dipantulkan kembali ke kepala tiang. Persiapan dan apa saja yang harus diperhatikan dalam uji PIT test. Yang pertama yaitu ada pembersihan. Jadi pile cap-nya itu harus rata, bersih dan mudah dicapai, kemudian juga terhindar dari genangan air atau bisa dibilang dia harus ada di atas permukaan air. Untuk meratakannya sendiri bisa menggunakan gerinda. Kemudian untuk waktu pelaksanaan PIT-nya, untuk tiang bor pengujian dapat dilakukan minimum setelah 7 hari pengecoran atau beton sudah mencapai 75% kekuatan. Jangan lupa juga untuk kelengkapan datanya seperti data hasil penyelidikan tanah lokasi proyek, data tiang misal seperti data bor, volume pengecoran tiang yang diuji. Kemudian untuk jumlah ujinya, yang direkomendasikan adalah minimal 10% dari jumlah pondasi tiang terpasang. Nah, tapi bila didapatkan beberapa tiang kurang baik, maka perlu dilakukan PIT yang lebih intensif. Bahkan kadang untuk proyek-proyek dengan konstruksi tinggi itu bisa saja semua tiang itu harus diuji untuk melakukan PIT test. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kali ini saya akan melanjutkan apa saja persiapan yang harus diperhatikan dalam PIT test. Yang pertama, pile placement. Apabila diameter pile cap-nya kurang dari 500 mm, maka sensor diletakkan di tengah pondasi. Apabila diameter lebih dari 500 mm, sensor diletakkan pada 3 titik yang berbeda. Lalu jarak impactor atau hammer atau pukulan. Jaraknya sekitar 300 mm dari sensor. Lalu ada sensor placement, diletakkan tidak terlalu pinggir dan 90 derajat dari sumbu Y-pile. Macam-macam hammer yang bisa digunakan. Yang pertama ada light hammer, lalu yang kedua ada heavy hammer. Lalu untuk yang light hammer beratnya kurang dari 1 kg dan dibuat pile diameternya kurang dari 1 meter.
Sedangkan yang heavy hammer beratnya 1,5 sampai 6 kg dan dibuat pile diameter lebih dari 1 meter. Nah, kali ini ada video pelaksanaannya. Mari kita bisa melihatnya. Yang pertama, alat-alatnya dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu pile cap-nya dibersihkan dengan kuas. Tempelkan sensor di pile cap. Lakukan pukulan dengan palu tidak terlalu kencang. Lakukan kegiatan tadi berulang-ulang di titik yang berbeda-beda. Sensor dipasang di beberapa titik karena sebenarnya pile cap-nya lebih dari 500 mm. Lalu selanjutnya, output yang kita dapatkan adalah yang pertama, graphic velocity. Yang kedua, graphic velocity wave beserta sinyal matchingnya, khususnya pondasi tiang bor. Lalu yang ketiga, perkiraan panjang dan profil pondasi tiang, khususnya pondasi tiang bor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil PIT. Dari grafik yang telah ditampilkan, untuk sumbu vertikal menunjukkan waktu rambat, dan sumbu horizontal ini menunjukkan kedalaman tiang. Kerapatan grafik yang diperoleh mengidentifikasikan homogenitas beton dalam arah yang diuji. Dalam beton yang homogen dan tidak ada kerusakan, kecepatan gelombang ultrasonik akan selalu konstan. Kecepatan gelombang ultrasonik yang meningkat secara tiba-tiba atau waktu rambatnya itu lebih pendek menandakan adanya area beton yang lebih rendah mutunya. Kehilangan jejak rambat gelombang ultrasonik menandakan adanya kerusakan atau retak pada beton dalam arah rambat gelombang ultrasonik di antara dua pihak uji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk sinyal PIT test. Ada 4 macam. Yang pertama itu tidak ada pantulan gelombang karena redaman tanah terlalu besar atau tiang yang terlalu panjang. Yang kedua, hanya ada satu pantulan gelombang karena dijumpai perubahan impedansi yang besar dikarenakan pantulan dan ujung tiang, perubahan penampang tiang, atau perubahan lapisan tanah.
Yang ketiga, ada beberapa pantulan yang berulang dengan interval yang sama. Itu karena mengindikasi adanya keretakan horizontal pada tiang. Yang terakhir, pantulan yang tidak teratur. Hal ini diperlukan analisa yang lebih teliti karena biasanya dapat dilakukan pemodelan komputer untuk memperhitungkan faktor rendaman dari tanah. Untuk kemudian dilakukan proses mencocokkan sinyal antara hasil yang telah diperoleh dari pemodelan komputer dengan sinyal dari hasil uji. Selanjutnya, output dari pemodelan adalah diperolehnya perkiraan diameter tiang terhadap kedalaman. Selanjutnya, untuk contoh hasil PIT dan interpretasi hasil uji akan dijelaskan oleh Citra Anindya Larasati. Melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sudah menjelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hasil PIT test. Terlihat pada layar ada dua grafik contoh hasil PIT test. Grafik ini memiliki perbedaan yang cukup terlihat, yaitu ada yang memiliki hasil yang baik dan juga ada yang memiliki hasil yang kurang baik. Untuk hasil yang baik kita dapat lihat pada grafik sebelah kiri, dan untuk hasil yang kurang baik kita dapat lihat pada grafik yang sebelah kanan. Grafik yang sebelah kanan atau grafik hasil yang kurang baik itu kita dapat lihat pada kedalaman sekitar 16 meter terlihat bahwa memiliki kemungkinan kerusakan pada tiang. Sedangkan untuk grafik yang baik pada kedalaman 16 meter ini tidak memiliki potensial untuk kerusakan pada tiang. Selanjutnya, ada interpretasi hasil uji. Interpretasi hasil uji untuk PIT test yaitu hasil uji yang sudah ada atau hasil uji yang dihasilkan itu sebaiknya dilengkapi dengan data-data lain yang berhubungan seperti data tanah setempat, selanjutnya ada metode konstruksi, terus juga ada data pelaksanaan tiang, ada data pemancangan, data sambungan tiang, ada diameter tiang, kedalaman tiang, dan lain-lainnya dengan tujuan agar dapat mendeteksi adanya kemungkinan kerusakan dan mempermudah dalam pengambilan keputusan ketika adanya kerusakan. Mungkin untuk kesimpulan bisa dilanjutkan teman saya berikutnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, metode PIT tidak bisa mendeteksi penyebab kerusakan. PIT hanya bisa mendeteksi bahwa terdapat kerusakan pada kedalaman berapa meter. Yang kedua, PIT hanya bisa mendeteksi satu jenis kerusakan pada tiang. Jika terjadi kerusakan lain pada tiang yang sama tetapi berbeda kedalaman, maka PIT tidak dapat mendeteksi kerusakan tersebut. Yang ketiga, parameter yang menentukan hasil interpretasi metode PIT antara lain MA, MD, WS, WL, dan PI. Yang keempat, PIT tidak dapat mendeteksi kerusakan yang letaknya secara vertikal, karena gelombang bergerak secara vertikal dan membutuhkan sebuah rintangan yang posisinya horizontal untuk dapat memantul kembali ke permukaan untuk dapat terdeteksi oleh akselerometer. Yang kelima yaitu PIT tidak dapat mendeteksi minor damage atau retak rambut. Minor damage tidak dapat terdeteksi karena kerusakan yang ada terlalu kecil, sehingga tidak mampu untuk memantulkan gelombang ke kepala tiang untuk terbaca oleh akselerometer. Yang keenam, PIT tidak dapat mendeteksi kapasitas tiang. PIT hanya bisa mengetahui keutuhan tiang yang diuji. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.